kurang lebih seperti itu ya untuk kita membuat sebuah rekap data. Ini saya close dulu. Membuat sebuah rekap data dengan fitur pivot tabel. Yo, what's up, welcome back my channel. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yoga AF. Kembali lagi kita di segmen kelas Excel. Jadi di sini saya akan membahas sebuah konten yaitu tentang pivot tabel. Jadi di kelas Excel ini kita akan membahas seputar Excel, mulai dari rumus yang paling mudah hingga rumus yang paling rumit. Jadi kalian bisa subscribe di bawah, kalian aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kelas Excel gratis dari saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang pivot tabel. Apa itu pivot tabel? Pivot tabel adalah sebuah tools yang digunakan untuk kita merekap data agar lebih mudah membaca data gitu. Jadi intinya itu dia itu merekap sebuah data ya. Di sini saya memiliki data penjualan, di mana penjualan laptop di bulan Januari, laptop Asus area Jakarta sekian dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menggunakan pivot untuk merekap data tersebut. Jadi misalkan kalian kerja di perusahaan ya, ada soal rekaplah data seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Nah, itu bisa kalian gunakan menggunakan pivot. Nah, cara menggunakannya ya, cara menggunakannya kita blok dulu ya, kita blok apa itu area atau data yang kita membuat sebagai pivot. Kemudian kita ke insert, di sini ada namanya pivot tabel. Nah, pivot tabel ini sangat penting ya, kalian harus paham step by stepnya. Kemudian kita klik pivot tabel di sini. Nah, di sini akan ada pilihan tabel arrange. Tabel arrange maksudnya adalah data yang ingin kita masukkan adalah ini ya. Data yang ingin kita masukkan adalah ini. Kemudian di sini ada pilihan kalian ingin menaruh data itu di new worksheet atau di dalam sheet. Maksudnya new worksheet adalah kita membuat sheet baru di sini ya, di bawah ini ya. Kita membuat sheet baru. Tapi kalau tidak mau menggunakan sheet baru atau membuat sheet baru, kita bisa pilih exiting worksheet. Nah, di mana exiting worksheet ini kita harus menentukan lokasi di mana kita ingin naruh rekapan hasil pivotnya. Nah, misalkan kita taruh di sampingnya di sini ya, di sini ya, klik. Nah, maka dia akan memilih sheet apa ini? 1 ya, dengan J1 apa itu J1 dikunci gitu ya. Jadi kalian bisa milih sel yang ini. Nah, kalau sudah kalian pilih selnya, kalian bisa klik OK. Nah, di sini dia akan memunculkan ya data pivot tabel. Nah, di sini kalian bisa lihat area yang kanan yang ini ya. Di sini adalah pivot tabel field, di mana ada beberapa kolom di pivot ini yang bisa kita manfaatkan. Ada kolom bulan, laptop, area penjualan ya. Nah, di sini juga akan saya jelaskan ada filter, kolom, rows dan values. Nah, untuk kolom filter kita itu digunakan untuk kita melakukan pencarian. Misalkan kalian ingin mencari data penjualan di area Jakarta, di area Malang, di area Surabaya, itu bisa menggunakan filter. Nah, kalau kolom adalah dia itu menampilkan datanya itu berupa kolom ya. Yang kolom itu yang ini ya, yang kolom itu yang ini. Ya, kolom itu yang itu. Nah, kalau rows adalah menampilkan sebuah baris ya, sebuah baris. Nah, dan value adalah menampilkan isinya atau totalnya. Misalkan kalian bisa jumlah penjualan, jumlah area dan lain-lain gitu. Nah, ini saya kasih contoh dulu. Saya kasih contoh bulan ini saya taruh di kolom. Nah, maka dia akan seperti ini. Januari, Februari, Maret. Jadi dia berada menjadi sebuah kolom. Kalau misalkan saya ingin menjadi dia ikut sebuah row, tinggal kita geser ke row. Maka dia akan menjadi row. Ada bulan Januari, ada bulan Februari, ada bulan Maret. Nah, di Januari, Februari, Maret ada data yaitu berupa laptop, area Jakarta dan penjualan. Misalkan kita tambahkan lagi laptop ke arah kolom. Nah, maka di sini akan muncul, di sini ada
bulan Januari laptop Acer penjualannya berapa, bulan Februari laptop Acer penjualannya berapa, bulan Maret laptop Acer penjualannya berapa. Nah, dari sini gimana? Apakah kalian sudah punya bayangan gimana caranya kita mengatur pivot table? Nah, ini tinggal kalian sesuaikan aja dengan soal. Misalkan soal mau kolomnya adalah laptop ya, kalian tinggal kolomnya apa, row-nya adalah laptop, tinggal kalian klik ke sini, kemudian yang laptop tinggal kalian tarik ke kolom. Nah, maka dia akan berubahnya seperti ini. Acer bulan Januari penjualannya berapa, Februari juga berapa, Maret berapa gitu. Kalau kalian ingin dirubah apa itu laptop ada di row dan bulan ada di kolom. Nah, ini cara bacanya lebih enak daripada ketimbang kita kayak gini kan kita harus menghitung satu-satu. Nah, Mas Bang atau gimana ini kita bisa mengetahui jumlah penjualan per bulannya, per Januari, Februari, Maret? Nah, caranya sih gampang ya. Kalian tinggal masukkan di sini adalah penjualan ya, penjualan kalian masukkan ke sini ke values ya. Nah, jadi akan langsung otomatis muncul Acer ya. Acer adalah Januari, jumlah penjualannya adalah berapa ini? 23 juta. Nah, ini biar enak, biar kalian bisa kita format aja. Blok ini ya, kemudian kita ke home, kita ganti tipenya menjadi currency. Nah, gini biar ada titiknya. Nah, di sini kalian bisa lihat Acer total penjualan bulan Januari ada 23 juta. Februari ada 13 juta, Maret ada 20 juta dengan total yaitu 56 juta. Nah, kita bisa membaca dari sini dengan mudah seperti ini daripada kita melihat atau menghitung satu-satu. Dengan pivot tabel kita bisa langsung secara ringkas bisa melihat per Januari itu penghasilannya berapa, per Februari penghasilannya berapa, Maret penghasilannya berapa. Jadi ini dirubah ke sini ataupun dirubah ke sini itu sama saja ya, jadi hasilnya itu tetap sama saja. Nah, tapi kalau misalkan row dan kayak gini ya, maka dia Januari dia dalam bentuk row ya, totalnya 50 juta dari Acer dan Asus, Februari totalnya 43 juta dari Acer dan Lenovo. Kalau kalian bentuk dalam bentuk row dan row, tapi biasanya jarang kalau dalam bentuk seperti ini, biasanya ada baris dan ada kolom gitu. Nah, untuk filter ya, untuk filter kita masukkan areanya kan, kita ini ada yang area Jakarta, Surabaya dan Malang ya. Filter area kita tarik aja ke kolom filter. Nah, di sini kita tinggal milih otomatis. Klik, misalkan saya ingin memilih Jakarta, Lumajang, item apa itu Surabaya. Nah, kalau kalian ingin bisa pilih salah satu, kalian centang select multiple. Nah, select multiple ini jangan dipilih all, misalkan saya ingin Jakarta aja. Klik OK. Nah, maka dia akan menampilkan yang area Jakarta. Totalnya adalah Acer 14 juta, Asus 12 juta, totalnya 26 juta. Februari Januari mana? Karena tidak ada bulan Februari Januari di area Jakarta. Kita pindah lagi misalkan Malang. Nah, Malang. Oke. Nah, Februari sekian, Maret sekian. Itu sudah ketemu berdasarkan areanya. Kita mau tampilkan lagi semua, kita tinggal centang all. Oke. Nah, gini. Gimana untuk pivot tabelnya? Apakah kalian sudah paham dengan cara yang saya berikan? Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kita membuat sebuah rekap data. Ini saya close dulu. Membuat sebuah rekap data dengan fitur pivot tabel. Bila kalian masih bingung, bila kalian masih belum paham tentang materi pivot tabel, kalian bisa tuliskan di kolom komentar dan kalian bisa DM Instagram saya dan bisa tanya-tanya mengenai pivot tabel ataupun mengenai rumus Excel yang lain. Pasti akan saya jawab dengan jawaban yang baik-baiknya. Terima kasih, sampai berjumpa di kelas Excel berikutnya. Saya Yoga AF di sini. Sampai jumpa kembali.